Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Masyaallah muslimin, Buletin Kafah edisi 381 berjudul Pemimpin itu melayani dan tidak membiarkan rakyat terzolimi. Kaum muslimin, akhir-akhir ini makin terkuak berbagai kasus kezaliman oligarki terhadap hak-hak rakyat. Oligarki semakin kuat mencengkram sumber daya negeri ini. Rakyat kecil pun menjadi korban. Kasus-kasus nyata di berbagai daerah menunjukkan bahwa negara seolah melakukan pembiaran terhadap berbagai kezaliman yang terjadi. Negara seolah lebih berpihak pada kepentingan oligarki daripada berpihak kepada rakyat sendiri. Di sektor tambang misalnya, yang merupakan salah satu sumber daya strategis negeri ini, alih-alih dikelola demi kepentingan rakyat, tambang justru dikuasai oleh segelintir elit oligarki. Mereka mengeruk keuntungan besar dari hasil bumi Indonesia. Sebaliknya, masyarakat sekitar tambang hanya mendapat dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, dan konflik agraria yang tak kunjung usai. Contoh lain adalah kasus pemagaran laut dan perampasan hak publik. Fenomena pemagaran laut di berbagai daerah seperti di Tangerang, Bekasi, dan lain-lain semakin menunjukkan betapa negara tidak berpihak kepada rakyat. Laut yang seharusnya menjadi milik bersama dan dapat diakses oleh siapa saja, kini dikuasai oleh segelintir pihak demi kepentingan bisnis mereka. Pemagaran laut juga mengancam keseimbangan ekologi serta kehidupan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan yang sangat bergantung pada sumber daya laut. Kasus lainnya adalah penggusuran lahan warga secara paksa oleh oligarki. Di berbagai daerah, praktik penggusuran paksa terus terjadi. Warga yang telah tinggal di suatu wilayah selama puluhan tahun tiba-tiba harus angkat kaki tanpa ganti rugi yang layak. Mereka dipaksa pergi demi proyek-proyek besar yang sering hanya menguntungkan segelintir pihak. Sebagai contoh adalah kasus PIK 2 yang nyata-nyata banyak menggusur lahan warga secara paksa. Selain terkesan membiarkan kezaliman oligarki terhadap rakyat, negara justru menjadi pelaku kezaliman itu sendiri. Contoh kecil adalah kasus mutakhir, yakni kebijakan berupa larangan menjual LPG 3 kg langsung ke pengecer. Keputusan ini langsung memicu gejolak di masyarakat. LPG 3 kg yang selama ini menjadi kebutuhan pokok rakyat kecil menjadi sulit diakses. Banyak warga yang kesulitan mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Meski pada akhirnya setelah diproses banyak pihak, kebijakan ini dibatalkan oleh pemerintah. Ini tetap menunjukkan ketidakpekaan pemerintah atas kemaslahatan rakyatnya. Kaum muslimin, dalam Islam, pemimpin itu hakikatnya mengurus dan melayani rakyat. Demikian sebagaimana sabda Nabi SAW, "Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati." Pemimpin atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pengurusan rakyat atau riayah itu dilakukan dengan siasah atau politik yang benar tentu, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Riayah atau siasah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang amanah. Pemimpin amanah akan menunaikan tugas riayah, yakni memelihara semua urusan rakyatnya, seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan bagi setiap individu warga negara, menjamin pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara cuma-cuma, serta melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman, termasuk dari oligarki. Dalam memelihara urusan rakyat, penguasa hendaklah seperti pelayan terhadap tuannya. Sebabnya, Sayyidul Qaumi Khadimuhum. Pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim. Rasulullah SAW banyak memperingatkan penguasa dan pemimpin yang tidak amanah, bahkan mereka khianat dan zalim. Mereka adalah pemimpin jahat. Mereka adalah pemimpin yang dibenci oleh Allah SWT, dibenci oleh rakyat dan membenci rakyatnya. Mereka adalah pemimpin bodoh atau imaratus sufaha,
yakni pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk Rasulullah SAW dan tidak mengikuti sunnah beliau. Mereka adalah penguasa al-hutamah, yakni yang jahat dan tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya. Mereka adalah penguasa yang menipu atau ghashin terhadap rakyat. Sayangnya, sistem pemerintahan demokrasi kapitalis sekuler saat ini justru banyak melahirkan para pemimpin yang banyak dicela oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis-hadis yang disebutkan tadi. Sebabnya, mereka yang akan memegang tampuk kekuasaan acap kali berada di bawah kendali para cukong yang selama ini mensupport mereka dengan banyak gelontoran dana pada musim pemilu. Mereka tentu akan lebih loyal kepada para pemodal mereka daripada kepada rakyat mereka. Karena itu, jangan heran jika banyak pejabat yang kehilangan rasa empati, sekalipun banyak rakyatnya yang menderita. Mereka lebih memilih memperkaya diri dan koleganya atau oligarki daripada peduli kepada rakyat mereka sendiri. Kaum muslimin, tanggung jawab pemimpin berkaitan dengan sifat yang wajib ada pada dirinya, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Di antara yang paling menonjol adalah sifat kuat, takwa, lembut terhadap rakyat, dan tidak membuat rakyat menjauh. Seorang pemimpin haruslah seseorang yang kuat, bukan orang yang lemah. Abu Dzar Al-Ghifari menuturkan, ia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat aku menjadi amil?" Lalu Rasul menepuk pundakku seraya bersabda, "Ya Abu Dzar, sungguh engkau itu lemah. Sungguh jabatan itu adalah amanah dan pada hari kiamat nanti akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang-orang yang mengambil amanah itu dengan benar dan menunaikan kewajiban yang ada di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Kuat dalam hal ini bukanlah kuat secara fisik, meski kekuatan fisik juga sangat membantu seorang pemimpin untuk menunaikan tugas kepimpinannya. Kuat di sini bermakna kuat syakhsiahnya atau kepribadiannya, yakni kuat akliyahnya, pola pikirnya, dan nafsiyahnya atau pola sikapnya. Pola pikirnya haruslah pola pikir Islami. Ia memahami berbagai perkara berdasarkan akidah dan syariat Islam. Pola sikapnya juga haruslah pola sikap Islami. Ia menjalankan kepemimpinan dan mengelola perilakunya layaknya pemimpin sesuai dengan akidah dan syariat Islam. Kekuatan kepribadian ini harus diiringi dengan sifat takwa dan kontrol diri yang juga kuat supaya tidak kebablasan. Karena itu, pemimpin harus memiliki sifat takwa, baik berkaitan dengan dirinya sendiri maupun dalam riayah atau pemeliharaannya terhadap urusan rakyatnya. Seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah senantiasa bertaqarrub kepadanya dan sadar senantiasa diawasi oleh Allah, tentu akan tidak berani menindas rakyat. Namun demikian, ketakwaan seorang pemimpin tidak seharusnya menghalangi dirinya untuk bersikap tegas dalam menegakkan kebenaran. Ini karena pemimpin harus terikat dengan perintah dan larangan Allah SWT. Dengan demikian, kuat di sini juga mencakup sikap tegas terhadap setiap bentuk kemaksiatan dengan tetap bersikap seimbang dan adil menurut tuntunan syariah terhadap pelakunya tanpa pandang bulu. Meski pemimpin itu harus bersikap tegas, ia juga harus memiliki sikap lembut kepada rakyatnya dan tidak memberatkan mereka. Karena itu, Rasulullah SAW pernah berdoa tentang hal ini. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaih wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa saja yang menangani urusan umatku lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa saja yang menangani urusan umatku lalu dia berlaku lembut kepada mereka, maka perlakukanlah dia dengan lembut. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Pemimpin juga harus menggembirakan rakyatnya, bukan membawa kesedihan bagi mereka. Pemimpin harus memudahkan urusan rakyatnya, bukan malah mempersulit mereka. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Basyiru wa la tunaffiru, wa yassiru wa la tu'assiru." Gembirakanlah mereka, jangan membuat mereka lari, permudahlah urusan mereka, jangan mempersulit mereka. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad. Selain itu, Rasulullah SAW pun mengingatkan seorang pemimpin dari para pembantunya yang licik dan khianat. Beliau bersabda, "Ma ba'asallahu min nabiyyin walastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan
bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaihi wa bitanatun ta'muruhu bisyarri wa tahudduhu alaihi. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi atau mengangkat seorang khalifah, melainkan ada dua orang kepercayaan pribadi, yakni seseorang yang menganjurkan kebaikan dan seseorang yang menganjurkan kejahatan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keberadaan orang-orang kepercayaan atau para pembantu bagi seorang pemimpin ini tentu sangat diperlukan. Akan tetapi, seorang pemimpin tentu perlu mencermati, bahkan jika diperlukan, mesti mewaspadai para pembantunya yang licik dan khianat. Kaum muslimin, itulah gambaran sebagian tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya yang telah ditentukan oleh Islam. Semua itu hanya akan bisa terwujud dalam sistem pemerintahan Islam. Sebabnya, sosok pemimpin yang baik saja tidak cukup. Pemimpin yang baik harus ada dalam sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan yang baik tentu harus bersumber dari Zat yang Maha Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sistem yang telah diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslim sepeninggal beliau, yakni khilafah ala minhajun nubuwah. Allahu a'lam bishawab. Kaum muslimin, demikian isi buletin Kafah edisi 381 yang berjudul Pemimpin itu Melayani dan Tidak Membiarkan Rakyat Terzalimi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.